Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali lagi dalam ibadah doa puasa kita di Senin pertama di setiap bulannya. Di malam hari ini kita bersyukur Tuhan kembali mengumpulkan kita walaupun secara online, tapi kita percaya jika kita bersatu hati untuk mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus ada dan Tuhan Yesus hadir di tempat kita masing-masing. Mari kita mulai ibadah kita di malam hari ini, kita undang Tuhan Yesus Kristus menjamah dan mengurapi seluruh kehidupan kita, sebab saat ini kita mau bersyukur akan setiap kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian, Ku Bersyukur Bapa. Haleluya. Kita Tuhan Yesus Kristus atas segala sesuatu yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Sebab semua yang Tuhan Yesus lakukan, yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua karena kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Dan kita percaya rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Kita boleh sampai kepada bulan yang baru di bulan Oktober ini, itu juga semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kita mau meletakkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Minta Tuhan yang tetap memimpin hidup kita di sepanjang bulan ini. Agar apa yang kita lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Kita angkat pujian ini sekali lagi dan kita akan masuk ke dalam doa. Kita mau katakan banyak yang Tuhan Yesus perbuat di dalam kehidupanku ya Bapa. Banyak yang Kau perbuat. Apa yang
Banyak ya Tuhan kebaikan yang kami terima di dalam kehidupan kami, hari lepas harinya. Tapi satu kami yang percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua karena Engkau ya Bapa. Dan rencana indah yang kami terima, yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, untuk satu kesempatan yang Kau berikan kepada kami sidang jemaat-Mu. Untuk kami bersama-sama bersepakat bersatu hati, untuk datang merendahkan diri di hadapan-Mu, dalam ibadah doa puasa kami di malam hari ini. Bapa yang baik, kami bermohon berkenan kiranya Engkau hadir ya Tuhan di dalam peribadatan yang kami lakukan di malam hari ini. Engkau hadir di tempat kami masing-masing, menjamah dan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sebab kami rindu Tuhan lewat ibadah ini. Kami merasakan setiap lawatan-Mu. Kami menerima kelegaan, kami menerima damai sejahtera dan sukacita yang Engkau limpahkan di dalam ibadah kami di malam hari ini. Berkenan kiranya Engkau yang memimpin ya Bapa dari awal sampai pada penghabisannya. Kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang bekerja, sehingga ya Bapa, semuanya dapat berjalan dengan baik dan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu saja. Segala alat-alat yang kami pakai ya Tuhan, untuk ya Bapa, berjalannya ibadah ini dengan baik kami juga letakkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang mulai menutup bungkus semuanya. Sehingga ya Tuhan tidak adanya gangguan yang terjadi, tapi semuanya dapat berjalan baik oleh karena penyertaan-Mu. Bapa kami bermohon berkenan kiranya juga Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau yang mengurapi seluruh kehidupannya dengan kuasa-Mu. Sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan, semuanya ya Bapa kudus dan berkenan di hadapan-Mu saja. Kami percaya ya Tuhan, jika kami bersepakat bersatu hati, berkumpul bersama-sama untuk ya Tuhan, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Di sanalah Engkau hadir. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah ada dan Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Memberikan kepada kami roh puji-pujian yang berasal daripada-Mu. Memberikan kepada kami kegirangan yang berasal daripada-Mu. Sehingga ya Tuhan, kami dapat dengan segenap hati, segenap jiwa kami menaikkan setiap pujian pengagungan kami kepada-Mu. Pimpinlah ya Tuhan ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya. Biarlah kiranya ya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga lewat adanya ibadah ini ya Bapa, dapat menjangkau setiap jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami siap ya Tuhan untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur akan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh sampai kepada bulan Oktober, itu semua karena kemurahan-Nya. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, mau senantiasa hanya berserah dan percaya kepada Tuhan Yesus saja. Mari kita angkat lagu pujian, ada satu sobat. Susah
Tuhan Yesus sahabat kita? Haleluya. Dia adalah sahabat yang sejati, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, dan sahabat yang tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan Tuhan Yesus juga sangat baik di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, hari berganti hari, Tuhan Yesus selalu ada menemani setiap langkah kehidupan kita. Mari kita puji Dia dengan lagu pujian, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oleh karena kemurahan Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita, buka bejana kehidupan kita, agar firman Tuhan yang akan ditaburkan pada malam hari ini dapat menjadi suluh, dapat menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat lagu pujian, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Hidup di kebenaran-Mu.
Ya Tuhan, hanya Engkaulah Raja yang patut kami puji, yang patut kami sembah di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami di malam hari ini. Dari awal sampai pada pertengahannya ya Tuhan, kami merasakan Engkau melawat kami, memberikan kepada kami sukacita, kegirangan dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Lewat setiap pujian kami, pengagungan kami, itulah ya Tuhan yang menjadi pernyataan kami kepadamu, bahwa kami bersyukur, kami memiliki Allah, kami memiliki sahabat, kami memiliki Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan Yesus Kristus, Kau memberikan kepada kami nafas kehidupan, Kau memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan sampai saat ini, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan setiap pujian kami, pengagungan dan gerak tarian kami mau persembahkan semuanya kepadamu ya Bapa, untuk menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Tanamkan di dalam kehidupan kami sidang jemaat-Mu, hati yang penuh dengan puji-pujian kepadamu ya Bapa, agar di sepanjang kehidupan kami mau hanya ya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini ya Bapa, di pertengahan ibadah kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berikan kepada kami hati layaknya tanah yang subur, yang siap ya Tuhan untuk ditanami dan disirami oleh ya Tuhan Yesus Kristus benih firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman yang akan disampaikan pada malam hari ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Agar di dalam kehidupan kami mau senantiasa mengamalkan setiap Injil kebenaran firman-Mu. Dan kami mau hanya hidup seturut dengan kehendak dan kebenaran daripada firman-Mu saja. Kau berkati hamba-Mu sebentar ya Bapa yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah ya Tuhan hamba-Mu ini dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya, sehingga semua yang keluar dari lidah perkataannya hanyalah berasal daripada Engkau sendiri dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga baik kami yang mendengar dan baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, kami sama-sama terberkati lewat firman yang akan kami dengar di malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka bejana kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ibadah malam hari ini, kita bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita di awal bulan yang baru ini. Kita dapat mengikuti setiap ibadah yang kita lakukan. Itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur 25 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Tema daripada firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah berjalan dalam kebenaran Tuhan di akhir zaman. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mengapa Daud menyampaikan doa yang sedemikian rupa? Karena Daud melakukan banyak dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, sehingga perikop pembacaan kita pada malam hari ini
dikatakan doa mohon ampun dan perlindungan. Inilah yang diutarakan oleh Daud kepada Tuhan. Dia mohon ampun atas segala dosa-dosa yang diperbuat pada masa mudanya. Daud sadar bahwa jalan Tuhan itu adalah sempurna. Begitu juga bagi kita sidang jemaat Tuhan, kita harus menyadari bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna, jalan yang baik. Dan kita harus mengetahui hanya Yesuslah yang menjadi kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sesuai dengan tema kita pada saat malam hari ini, berjalan dalam kebenaran Tuhan di akhir zaman. Kita harus sadar, saudara-saudaraku yang terkasih, saat-saat ini banyak pengajaran palsu, banyak nabi-nabi palsu yang kita lihat di dalam dunia ini sedang bergelora. Apa yang harus kita lakukan sebagai kita orang yang percaya? Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus melakukan segala ajaran perintah daripada Tuhan. Tanpa kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita akan sia-sia dalam mengikut Tuhan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Daud menyadari bahwa hidupnya sering digoda oleh iblis. Untuk itu, saudara-saudaraku, dia sadar dia harus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Begitu juga dengan segenap kehidupan kita. Kita harus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dunia ini sudah penuh dengan kepalsuan, panggung sandiwara, dan penuh kebohongan, sehingga Allah murka. Sehingga pemazmur katakan dalam Mazmur 116 ayat 11 dikatakan, aku ini berkata dalam kebingungan, semua manusia pembohong. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa pemazmur ini mengatakan semua manusia pembohong? Itulah yang terjadi, saudara-saudaraku, di dunia ini, apalagi saat-saat sekarang ini dalam memasuki pesta politik, kita melihat di sana ada kebohongan. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengatakan pada saat malam hari ini agar kita berjalan dalam kebenaran, yaitu kebenaran dalam Tuhan. Kita lihat saudara-saudaraku dalam dunia ini, yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Itulah kebohongan yang terjadi. Dan kejanggalan-kejanggalan terjadi, akan muncul suatu pengajaran-pengajaran yang palsu kalau kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebagai orang percaya, kita harus berjalan dalam kebenaran Allah, dan itu menjadi harga mati bagi kita. Tidak bisa kita tawar-tawar, saudara-saudaraku. Kita harus tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan yang senantiasa memimpin segenap kehidupan kita. Kita harus sadari, saudara-saudaraku yang terkasih, tanpa Tuhan kita tidak dapat berjalan kemana-mana. Tanpa kasih Tuhan kita tidak berbuat apa-apa.
sungguh penting mengapa kita harus berjalan dalam kebenaran Allah. Apa yang harus kita kerjakan kalau kita berjalan dalam kebenaran Allah? Dalam hidup kita ini tidak ada kepalsuan. Dalam hidup kita ini tidak ada noda dan celah. Kita harus selalu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana cara kita hidup di dalam kebenaran, karena Yesus adalah kebenaran. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, hanya Yesuslah jalan kebenaran. Tidak ada yang lain. Hanya Yesuslah jalan keselamatan di kolong langit ini. Seperti apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Hanya Yesuslah yang memberikan jalan keselamatan bagi kita di kolong langit ini. Tidak ada yang lain. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kita mengikut Tuhan, jangan kita main-main. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita menuruti kehendak daripada Allah. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi milik Tuhan harus kita letakkan dengan baik. Untuk itulah dalam seluruh kehidupan kita, sidang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa, agar bagaimana pelayanan-pelayanan kita di bulan Oktober ini dapat berjalan dengan baik. Bagi kita semua hamba-hamba Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran Allah. Apapun yang menjadi tugas dan pelayanan kita, baik kita sebagai penerima tamu, ataupun kita harus melakukannya dengan penuh ucapan syukur. Karena kita percaya Allah yang turut bekerja dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui kebenaran daripada Tuhan, kita harus hidup mengikuti jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Jangan kita menyimpang lagi saudara-saudaraku, apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Mari kita ikuti surut dengan kehendak daripada Tuhan. Kita harus belajar daripada kisah Daud, bagaimana dahulu kala dia adalah orang yang berdosa. Dia minta mohon ampun di hadapan Tuhan, sehingga dosa dia diampuni oleh Tuhan. Dia meminta perlindungan yang daripada Tuhan atas segala apa
yang dia lakukan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus senantiasa rindu berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kebenaran Tuhan terjadi dalam segenap kehidupan kita? Kita harus setia mengikuti setiap peraturan dan ketetapan yang Allah berikan bagi kita. Kita harus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan seperti Daud, Henok, dan Ayub. Mereka berjalan dalam kebenaran Tuhan. Apa yang mereka terima, saudara-saudaraku yang terkasih? Mereka menerima upah yang istimewa. Karena mereka hidup bergaul karib dengan Tuhan. Hidup mereka penuh dengan kesalehan. Begitu juga dengan kita, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Hidup kita ini harus penuh dengan kesalehan. Hidup kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Seperti Ayub, saudara-saudaraku, dia mengalami banyak penderitaan sampai istrinya mengatakan bahwa Ayub itu orang gila. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang terkasih, kasih karunia Tuhan melingkupi segenap kehidupan Ayub, sehingga harta bendanya yang hilang dahulu kala melimpah dia terima, dan dia juga diberikan oleh Tuhan anak-anak yang sangat tampan dan cantik. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, segenap kehidupan kita, mari kita serahkan hidup kita ini hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain, agar Tuhan menjadikan kita menjadi hamba kebenaran, bukan menjadi hamba dosa. Tapi bagaimana kita menjadi hamba kebenaran? Menjadi hamba kebenaran itu adalah hidup kita harus penuh dengan kekudusan. Hidup kita tidak penuh dengan noda dan celah. Tapi mari kita serahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Dalam segenap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, bukan dengan suam-suam tubuh, bukan panas, bukan dingin, tetapi tetap menyala. Itulah dalam segenap kehidupan kita, kita harus senantiasa hidup berpadanan dengan Injil, yaitu Injil Kristus. Dalam segenap hidup kita, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita senantiasa hidup bergaul karib dengan Tuhan. Apa yang menjadi persoalan hidup kita, kita percaya Tuhan selalu menyertai dalam segenap kehidupan kita. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pemazmur ini mengatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus adalah penyelamat kita. Dialah yang kita nanti-nantikan sepanjang hari. Bagaimana kita menantikan Tuhan sepanjang hari? Tentu kita harus hidup bergaul karib dengan Tuhan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini kita harus percaya, saudara-saudaraku, janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Janjinya adalah iya dan amin. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan. Dia akan memberikan
kepada kita, asal kita sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, karena dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita hidup, senantiasa hidup bergaul karib dengan Tuhan, agar apa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, apa yang menjadi pekerjaan dan usaha kita, Tuhan yang memberkatinya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini, agar kita senantiasa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dan senantiasa Tuhan mengajar kita, sebab Tuhanlah yang menyelamatkan kita, dan Tuhanlah yang kita nanti-nantikan di sepanjang hari. Inilah yang menjadi renungan singkat bagi kita dalam ibadah puasa kita saat malam hari ini. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita, Roh Kudus yang menyempurnakan firman Tuhan yang kita dengarkan saat malam hari ini, agar benar-benar berakar, berbuah, bertumbuh dalam segenap kehidupan kita. Mari kita hidup senantiasa bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan senantiasa memelihara segenap kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita senantiasa hidup berpadanan dengan Injil. Kalau kita berpadanan dengan Injil, maka hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini. Tuhan yang memberkati kita. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Haleluya. Lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku
mengasihi, ku mengasihi, ku mengasihi. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Mesias kami, Engkaulah penyelamat kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu ya Yesus. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Mesias kami. Haleluya, haleluya. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan berjalan dalam kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala anugerah kebaikan yang telah Engkau berikan bagi kami, di mana Tuhan telah pimpin segenap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di bulan yang baru ini kami dapat melakukan segala aktivitas kami melalui setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan di bulan Oktober ini. Kiranya Tuhan melingkupi seluruh kehidupan daripada setiap hamba-hamba-Mu. Apapun yang menjadi tugas dan pelayanan daripada hamba-hamba-Mu, kiranya Tuhan berkenan memperlengkapi mereka dengan perlengkapan senjata terang yang daripada Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu yang menerima tamu, yang bermain musik, yang menjadi singer, pemimpin pujian, yang melayani slide dan multimedia, yang berdoa untuk firman Tuhan, yang berdoa untuk persembahan, terlebih-lebih yang menyampaikan firman Tuhan, agar kuasa Allah memperlengkapi seluruh kehidupan mereka, sehingga pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di bulan Oktober ini kami dapat melayaninya dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita. Diberkatilah ibadah-ibadah yang kami lakukan di hari-hari mendatang. Hari Rabu dalam ibadah tengah minggu, hari Kamis ibadah tengah minggu anak, hari Sabtu ibadah fajar, siang hari ibadah wanita, sore hari remaja pemuda, hari Minggu dalam ibadah Minggu Raya, ibadah sekolah minggu dan remaja, dan ibadah kaum pria. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang kami lakukan setiap hari dalam ibadah pagi hari, saat kami akan membaca khatam kami, karena Tuhan memberikan roh pengertian kepada kami, agar apa yang kami baca, oleh karena kuasa Roh Kudus, Kau akan memberikan pengertian. Begitu juga dengan sore hari dalam ibadah mesbah keluarga. Tuhanlah beserta dengan kami, Tuhanlah yang menjadi perlindungan kami, sehingga ibadah-ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Pada saat malam hari ini kami juga berdoa untuk rumah gereja kami. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami rindu, ya Tuhan, pertambahan jiwa bagi gereja kami. Kami mohon kepada Bapa di surga agar gerakan Allah terjadi di sana, sehingga bangku-bangku yang kosong dapat diisi oleh jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Memberkati rumah gereja kami dan para tetangga gereja kami, kiri, kanan, belakang, depan rumah gereja kami,
Biarlah di saat kami beribadah kepada Tuhan, mereka mendengar keselamatan hanya daripada Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu, apapun yang menjadi pekerjaan dan usaha daripada sidang jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkatinya. Terlebih-lebih Tuhan, kami teringat buat Ibu Hana yang sedang baring di rumah sakit saat ini, kiranya oleh kuat kuasa yang daripada Yesus menyembuhkan dan memulihkan sakit penyakit yang dialami oleh Ibu Hana. Begitu juga rencana operasi daripada anak kami Veronica, besok hari kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang memberkati para tim medis, para dokter dan para suster yang ikut ambil bagian dalam jalannya operasi itu. Kami percaya tangan Tuhan yang menyertai, yang menolong mereka, sehingga operasi itu dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kasih karunia yang daripada Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, bagi pemuda-pemuda kami yang rindu mendapatkan pekerjaan. Berilah pekerjaan kepada mereka yang tidak mengganggu setiap jam-jam ibadah serta pelayanan mereka. Ajar anak-anak kami ini Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, hidup terutama dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam firman Allah, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, bagi sidang jemaat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua. Peliharalah ya Tuhan, yang ada dalam pendidikan, Tuhan berkati, percukupkan segala biaya-biaya yang mereka butuhkan. Yang melakukan usaha, Tuhanlah yang memberikan keuntungan kepada mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pemerintahan kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Roh Tuhan memimpin segenap kehidupan pemimpin kami, dari pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Kasih karunia yang daripada Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka. Dari presiden kami, wakil presiden, beserta jajaran kabinet dan seluruh kepala daerah, dari gubernur sampai kepada pedesaan. Kasih Tuhan yang melingkupi seluruh kehidupan mereka. Kalau saat ini Tuhan akan masuk dalam pesta politik, kiranya Tuhan menetapkan calon pemimpin bagi bangsa Indonesia ini, pemimpin yang terbaik, yang takut akan Tuhan, yang berasal daripada Tuhan. Bapak, jikalau sebentar kami akan merebahkan tubuh kami, tutup bungkus seluruh kehidupan kami. Dari saat kami merebahkan tubuh kami, Roh Tuhan yang menerangi, Roh Tuhan yang memimpin segenap kehidupan kami, sehingga besok pagi kami dapat bangun dari tidur kami dan kembali kami datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, sempurnakanlah segala ibadah yang kami lakukan saat malam hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan. Dan di dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita ngapa dulu ya. Oke.
2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mama Mina udah. Mama Mina udah.